Chapter 1276. Pemilik Heavencloud Ganoderma, Jiang Chen langsung menolak permintaan kasar Baxiang. Kamu harus waspada terhadap Sekte Naga Langit, Tuan Muda. Kakak laki-laki Jiao, Jiao Yun, angkat bicara. Biasanya, orang akan mengharapkan pernyataan seperti itu datang dari Kaisar Peerless. Namun, kedua saudara laki-laki Jiao telah menjadi orang kepercayaan paling setia Jiang Chen. Sekarang memendam rasa hormat yang sehat untuk Tuan Muda, mereka selalu melindunginya. Kami telah berurusan dengan banyak sekte selama perjalanan kami, Jiao Yun melanjutkan dengan suara rendah. Kami setidaknya memiliki pemahaman yang belum sempurna tentang kecenderungan Sekte Naga Langit. Orang-orang dari sekte ini tidak beristirahat sampai mereka mencapai tujuan mereka. Mereka tidak setinggi Ninesun Sky Sect, tetapi mereka jauh lebih kejam begitu mereka memiliki tujuan dalam pikiran. Dari 8 sekte peringkat pertama di 8 wilayah atas, Sekte Naga Surgawi adalah yang paling sulit. Petik 2. Jiao Feng mengangguk juga. Benar, Sekte Naga Langit tidak bisa diremehkan. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu banyak tentang Sekte Naga Langit, tetapi dia tahu cara membaca orang. Long Baxiang tidak terlihat seperti pria yang santai. Namun, tidak ada kemungkinan bahwa Tuan Muda akan pernah menyerahkan Long Xiaoxuan kepadanya. Itu masalah prinsip. Tuan Muda sekarang adalah salah satu orang paling penting di Velurium Capital. Pivot Guard membuka jalan baginya, dan kaisar-kaisar besar kota dengan kasar mengapitnya, kedua gerakan itu untuk melindungi dirinya. Dalam waktu singkat, pengiringnya berjalan kembali ke Gunung Pivot Suci. Di kediaman Tuan Muda, Huanger dan yang lainnya sedang menunggu di pintu. Jiang Chen sangat berhati-hati. Untuk menghindari keadaan yang tidak terduga, dia tidak membawa semua orang ke pertemuan penggarap berkeliaran. Selain Kaisar Peerless, Jiao dan geng bersaudara, dan pakar kuat lainnya seperti 4 raja, Jiang Chen hanya mengambil Pilking Bu, Pilking Lu Feng, dan Lin Yanyu. Yang lain tetap tinggal sebagian besar. Pendatang baru Tanzi tergantung di belakang semua orang, mengikuti Mou Shuang dengan sangat dekat. Dia tampak agak terkendali dan tersesat. Jangan khawatir, Mou Shuang tertawa. Semua orang di sini adalah keluarga. Karena Tuan Muda telah memutuskan untuk membawa kamu dan membawa kamu kembali ke kediaman, dia tidak akan menganiaya kamu. Petik 2. Tanzi mengangguk. Sebelum dia diajak bicara, dia hanya menatap matanya sendiri. Setelah dihibur, hatinya sedikit tenang, dan dia mulai dengan aneh memindai lingkungan tempat tinggal. Tatapannya melingkari tempat itu, berhenti sejenak pada pesta selamat datang. Tiba-tiba, pandangannya anehnya menjadi tidak percaya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ada apa? Kaisar Peerless memiliki kesadaran yang lebih kuat daripada kebanyakan, dan dengan mudah merasakan keanehan kultivator terdekat. Bahu Tanzi bergetar. Mungkin mataku menipu aku, desahnya pelan. Kaisar Peerless tertawa kecil. Mereka yang ada di sini di kediaman Tuan Muda telah datang dari seluruh dunia. Mungkin kamu sudah mengenal beberapa orang di sini. Mari kita masuk. Petik 2. Mengangguk cepat-cepat setuju, Tanzi mengikuti dengan sangat hati-hati di belakang Kaisar Peerless. Namun, matanya beralih kembali ke kerumunan resepsi dari waktu ke waktu, seolah-olah ada seseorang yang sangat dia pedulikan di sana. Gou Yu, teman kultivator pengembara ini bernama Tanzi, Jiang Chen memperkenalkan. Dia akan menjadi salah satu dari kita mulai sekarang, jadi tolong jaga dia. Cobalah untuk menidurkannya di dekat Kaisar Peerless, sehingga kakak lelakiku dapat membawanya sedikit lebih banyak untuk membiasakan dirinya dengan rumah barunya. Petik 2. Setelah melirik Tanzi, Gou Yu memiringkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kakak senior, aku yakin bertemu dengan kultivator berkeliaran akan sangat menarik. Aku benar-benar ingin memeriksanya sendiri. Seorang Daois muda yang tampan berbicara, Mu Gaoqi. Aku khawatir akan ada kejutan tak terduga pada hari pertama, Gaoqi. Itu sebabnya aku meminta semua orang untuk tinggal di rumah. Untuk pasar besok, aku pasti akan membawa kamu untuk melihat-lihat pemandangan. Bagaimana aku bisa membuat kamu keluar dari proses dengan seberapa spektakuler potensi Daopil kamu? Jiang Chen tersenyum. Fantastis, Mu Gaoqi sangat gembira. Bisakah aku pergi dengan tuanku? Tentu saja. Sesosok cantik keluar dari bagian belakang kerumunan. Kakak senior, suara seorang gadis bergumam, kamu tidak bisa bias seperti itu. Jangan hanya mengambil Gaoqi. Huier juga ingin pergi. Petik 2. Gadis itu tidak lain adalah Ling Huier. Ya,
Ya, semua orang bisa pergi. Jiang Chen melambaikan tangan. Hehe, aku tahu kakak laki-laki tidak akan menolak. Antusiasme di wajah Ling Hui terlihat jelas. Terdengar tawa kolektif sebelum rombongan gabungan menuju ke dalam. Berdiri di belakang Mo Shuang, Tanzi hampir dialiri listrik dengan melihat Mo Gaoqi dan Ling Huier. Dia hampir tidak bisa menggerakkan kakinya. Mo Gaoqi, Ling Huier. Pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Bibirnya bergetar. Dia merasakan dorongan untuk berbicara beberapa kali, tetapi alasannya menekannya setiap kali. Akhirnya, mata Tanzi tertuju pada Jiang Chen dengan sedikit kebingungan. Tiba-tiba, suatu kemungkinan merayap ke dalam hatinya, mengirimkan sedikit kejang ke seluruh tubuhnya. Arus hangat mengalir melalui dirinya, mengisinya dengan kekuatan yang hampir membuatnya berteriak keras. Jika dia tidak menyimpan kekhawatiran lagi, dia akan menerkam ke depan untuk menanyakan detailnya. Di dekat pembudidaya berkeliaran yang lebih muda, Mo Shuang merasakan setiap perubahan akut dalam jiwa Tanzi. Namun, dia memilih untuk tidak menunjukkan apapun kali ini, alih-alih memandang serius pada pembudidaya bertahun-tahun lebih muda. Tuan Muda Zen, Kaisar Naga Melingkar dan Tuan Muda Jisan ada di sini untuk dikunjungi. Mereka memiliki seorang pembudidaya berkeliaran bersama mereka. Ada laporan dari luar. Oh, kirimkan mereka. Petik 2. Telah datang begitu cepat setelah saat-saat keberangkatan mereka sebelumnya. Kedatangan mantan klan-klan itu mungkin menyangkut sesuatu yang penting. Dia membawa kultivator pengembara bersamanya. Bisakah? Sebuah pikiran muncul di kepala Jiang Chen, tetapi dia tidak mengejarnya. Dia akan segera tahu persis mengapa mereka datang. Kaisar Melingkar Naga dan pembudidaya berkeliaran membuat jalan mereka ke kediaman agak cepat. Tuan Muda Jisan ada bersama mereka. Tuan Muda Zen, teman kultivator pengembara ini menemukan kami untuk berbicara kepada kamu secara pribadi. Dia bilang dia pemilik Heavencloud Ganoderma. Kami tidak berani meninggalkannya menunggu setelah mendengar itu, jadi kami langsung datang. Kaisar Coiling Dragon sangat bertanggung jawab dengan penjelasannya. Jiang Chen telah menebak hal yang sama. Kultivator pengembara yang dimaksud kemungkinan adalah pemilik Ganoderma atau Seven Star Convergence Jimat. Aku harus memanggilmu apa, teman? Tuan Muda Veluriam sangat ramah. Dia bisa melihat bahwa tingkat kultivasi pria itu bahkan lebih rendah daripada Tanzi. Tanzi adalah kaisar setengah-setengah, tetapi orang ini hanyalah dunia bijak bumi. Dia akan dianggap sebagai ahli yang masuk akal di tempat yang lebih terpencil seperti Myriad Domain, tetapi 8 daerah atas menurunkannya ke salah satu goreng kecil. Nama aku adalah Cheng Qian. Salam, Tuan Muda Zen. Kultivator pengembara sedikit tergagap. Dia merasa sedikit tekanan menatap Tuan Muda Zen dari dalam kerumunan, tetapi melihat pemuda tepat di depannya adalah sesuatu yang lain. Di dekatnya ada beberapa kali seniornya, Kaisar Peerless, Saudara Jiao, dan lainnya. Tidak peduli seberapa biasa Cheng Qian tidak terkendali, dia merasakan gunung tekanan menekannya. Jiang Chen tersenyum sabar. Semuanya, duduk, dia menginstruksikan orang-orang di sekitarnya. Setelah mengatakan ini, dia kembali ke Cheng Qian dengan ramah. Kamu Cheng Qian, kan? Cobalah rileks. Gunung Merak Suci selalu ramah terhadap dunia pembudidaya yang berkeliaran. Lihatlah Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao. Mereka adalah seniormu, bukan? Tidak ada yang akan memberimu kesulitan di sini, haha. Silahkan duduk. Butir-butir keringat yang terbentuk di dahi kultivar dunia sage bumi. Dia memprotes beberapa kali karena malu. Bagaimana dia bisa duduk di hadapan begitu banyak ahli kaisar besar? Setiap kursi yang dia lakukan akan membakar bagian belakangnya. Jiang Chen tidak berdaya di hadapan ketegangan yang disebabkan oleh diri Cheng Qian. Kakak Mo, kamu seorang pembudidaya berkeliaran, dia menoleh ke kakak laki-lakinya. Bisakah kamu menenangkan emosinya sedikit untukku? Kaisar Peerless tersenyum. Karena sudah dikatakan, Cheng Qian, mengapa tidak duduk? Aku jamin bahwa Gunung Merak Suci tidak akan menyentuh kamu. Jika kamu memiliki Heavencloud Ganoderma, aku pribadi akan memastikan bahwa kamu menerima bagian yang layak kamu dapatkan. Petik 2. Saudara-saudara Jiao tertawa juga. Tuan Muda Zen telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu khawatir dia akan merampok milik kamu? Petik 2. Tuan muda itu tersenyum dengan baik pada gilirannya. Cheng Qian, jika kamu ingin menemukan aku, mengapa kamu tidak langsung mendatangi aku? Ada apa dengan jalan memutar ke Emperor Coiling Dragon?
Petik 2. Aku khawatir bahwa aku akan dibuntuti oleh seseorang, jika aku datang untuk menemukan kamu. Cheng Qian tampak agak malu-malu. Jadi kupikir jalan memutar akan lebih baik. Jiang Chen menawarkan pembudidaya domba tepuk tangan meriah untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Itu adalah tindakan bijak. Katakan padaku, apa yang ingin kamu bantu? Kamu bisa terbuka tentang hal itu. Semua orang di sini akan menjadi saksi untuk kamu. Petik 2. Cheng Qian membusungkan dirinya selama beberapa saat sebelum ia berhasil mengucapkan kata-kata berikut. Aku ingin menukar Ganoderma Heavencloud denganmu, Tuan Muda Zen. Itu dalam bidang harapan. Tentu saja pembudidaya berkeliaran datang untuk berdagang atau melelang hartanya. Itu salah satu atau yang lain. Jiang Chen mengangguk. Kedengarannya bagus. Apa yang kamu inginkan dari aku? Petik 2. Apa yang dilakukan Cheng Qian selanjutnya cukup lucu. Dia menggaruk kepalanya, tetapi tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Dia bahkan tidak memikirkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia telah memiliki Ganoderma Heavencloud untuk waktu yang lama, dan selalu melihatnya sebagai harta yang berharga, tidak mengharapkan nilai aktualnya berada di luar mimpi terliarnya. Bahkan setelah kejadian itu, otaknya masih agak lembek. Namun dia memiliki satu pemikiran insting, dia perlu menyingkirkan ramuan roh secepat mungkin. Kalau tidak, dia bisa menabrak nasib yang sama seperti Tansi. Paparan yang tidak diinginkan adalah masalah yang sangat nyata. Jangan gugup, Cheng Qian. Katakan pikiranmu. Emperor Peerless menghibur dengan simpatik. Sebagai seorang senior di dunia pembudidaya berkeliaran, Kaisar berusaha untuk merawat juniornya sebanyak yang dia bisa. Itu bukan hari dalam seminggu bahwa seorang penggarap berkeliaran datang pada harta yang berharga. Orang bijak bumi itu masih bingung. Sebenarnya aku belum benar-benar memikirkan apapun. Tuan Muda Zen adalah pria yang murah hati dan penuh perhatian, jadi aku yakin dia akan memperlakukan aku dengan baik. Aku tidak berpikir Ganoderma Heavencloud akan sangat mahal. Kebahagiaan menimpa aku begitu cepat sehingga, bahwa, otak aku tidak dapat mengimbangi. Jadi, aku ingin Tuan Muda Zen memberi aku beberapa petunjuk tentang apa yang terbaik bagi aku. Wajahnya memerah setelah gagap semua ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Jelas bagi penonton manapun bahwa Cheng Qian benar-benar berada di tempat yang sulit. Dia sangat terpana dengan kekayaannya sehingga dia tidak bisa berpikir jernih lagi. Untuk seorang kultivator pengembara kerajaan dunia, Heavencloud Ganoderma benar-benar terlalu mahal untuk diterima. Reaksi Cheng Qian sangat normal. Chapter 1277. Bab 1277, Transaksi untuk The Heavencloud Ganoderma. Cheng Qian merasa agak malu pada dirinya sendiri. Dia menggaruk kepalanya malu-malu, dibatasi oleh situasi yang canggung. Kaisar Peerless menemukan kekonyolan pria yang lebih muda itu menawan sekaligus sedih. Dia melihat bayangan masa lalunya pada pria itu juga. Di masa mudanya, Mo Shuang juga merasakan ketidakberdayaan semacam ini. Tanpa peluang yang dia kebetulankan nanti, dia tidak akan pernah sampai di tempat dia hari ini. Pemandangan Cheng Qian menyentuhnya seperti yang dialami Gu Xintang, kembali di wilayah Tilted Moon. Meskipun Mo Shuang tampak kasar di sekitarnya, dia sebenarnya adalah pria yang sangat sensitif dan mudah menjadi emosional. Tuan Muda Zen, dunia adalah tempat yang jauh lebih kejam bagi para penggarap berkeliaran. Cheng Qian terjadi pada ramuan roh ini berarti bahwa ia adalah salah satu yang beruntung. Karena dia datang dengan tulus untuk berdagang Ganoderma dengan kami, apakah kamu keberatan membantunya sedikit? Petik 2. Kaisar Peerless sekarang mengajukan permintaan yang lebih pribadi atas nama juniornya. Kultivator pengembara junior tidak pernah berpikir bahwa seniornya akan melakukan ini. Gerakan itu sangat menghangatkan hati Cheng Qian. Jiang Chen sedikit memiringkan kepalanya. Bahkan jika Kaisar Peerless tidak menengahi, Cheng Qian, tidak ada alasan bagiku untuk menolak permintaanmu yang sangat masuk akal. Katakan, kebutuhan macam apa yang kamu miliki? Petik 2. Cheng Qian memikirkannya sedikit. Aku pikir, jika aku bisa mencoba menerobos ke kerajaan Kaisar sekali saja dalam hidupku, aku akan tertawa terbangun di malam hari. Bagi kebanyakan pembudidaya berkeliaran, kerajaan Kaisar adalah tempat selamanya di luar jangkauan mereka. Bahkan dunia bijak bumi, seperti Cheng Qian saat ini, adalah tugas yang mustahil bagi banyak orang.
Dunia bela diri Dao adalah tempat yang keras dengan setiap level lebih sulit daripada yang terakhir. Di dunia ini, ranah kaisar sudah merupakan puncak yang agak tinggi. Banyak pembudidaya menemukan bahwa itu pada dasarnya tidak dapat dijangkau. Hanya sedikit yang bisa menikmati pemandangan dari atas. Terbukti, Cheng Qian bukan bagian dari kelompok yang terakhir ini. Dia hanya bisa melihat dengan penuh kerinduan dari bawah. Meskipun dia sudah menjadi pembudidaya alam bijak bumi, Cheng Qian tahu dirinya lebih baik daripada siapapun. Dia tidak terlalu tua, tetapi dia menggali sebagian besar potensi Dao bela dirinya. Tanpa 1 atau 3 peluang khusus, paling banyak ia akan sampai ke dunia bijak dalam kehidupan ini. Mengingat hal ini, Cheng Qian telah mengerahkan seluruh keberaniannya untuk mengajukan permintaan ketika dihadapkan dengan kesempatan langka ini. Mendapatkan kekerajaan kaisar adalah harapan terbesar dalam hidupnya. Melihat Tuan Muda Zen yang diam membisu, Cheng Qian mulai panik. Tuan Muda Zen, aku tahu permintaan aku agak tidak masuk akal. Aku hanya ingin kesempatan menerobos ke ranah kaisar. Tidak apa-apa bahkan jika aku gagal. Petik 2. Dia bergegas menjelaskan dirinya sendiri, khawatir dia akan diusir. Jiang Chen tidak membalas pria itu secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Kaisar Peerless dan Jiao bersaudara dengan senyum tenang. Tuan-tuan, bagaimana perasaan kamu tentang potensi Cheng Qian? Mo Wushuang jujur-jujur, secara optimis. Aku pikir dunia bijak tingkat 9 adalah batasnya. Jiao Yun mengangguk. Aku setuju. Dia tidak memiliki banyak potensi yang tersisa. Petik 2. Apakah kamu mendengar itu, Cheng Qian? Jiang Chen tertawa. Kultivator tanah bijak bumi terlihat cukup rendah. Mendengar analisis kaisar besar yang berkeliaran melukiskan masa depan yang agak suram baginya. Aku berbicara di luar jalur, Tuan Muda Zen. Cheng Qian mengakui dengan sedih. Haha. Itu yang orang pikirkan dari perspektif biasa. Namun, jika aku ingin berdagang dengan kamu, aku harus memenuhi keinginan kamu dengan sungguh-sungguh, demi Heavenchold Ganoderma, jika tidak ada yang lain. Bagaimana aku bisa menerima harta kamu dengan jujur? Petik 2. Deklarasi Jiang Chen benar-benar menakjubkan. Semua orang mencoba menebak apa maksudnya. Apakah Tuan Muda Zen punya cara lain? Kaisar Peerless tiba-tiba memikirkan sesuatu, tatapannya cerah. Cheng Qian, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda Zen. Tiba-tiba, Kaisar menamparkan pahanya. Cheng Qian heran, tapi dia cukup pintar untuk mengerti apa artinya itu, mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Dia berlutut tanpa ragu. Terima kasih banyak atas amal dan rahmatmu, Tuan Muda Zen. Jiang Chen tersenyum mudah. Kakak Mo, kamu benar-benar salah satu dari 6 raksasa, ya. Kamu selalu lebih berhati-hati terhadap teman-teman pembudidaya pengembara kami. Cheng Qian, aku akan memberi kamu kesempatan yang memberi kamu kesempatan untuk menerobos ke ranah kaisar. Aku juga akan memberi kamu beberapa pil untuk membantu kamu dalam upaya kamu. Sebagai gantinya, Secret Pivot Mountain akan mengambil Heavenchold Ganoderma. Apakah kamu memiliki masalah dengan kesepakatan ini? Petik 2. Tidak ada apapun, Cheng Qian membantah dengan tergesa-gesa. Meski begitu, aku mendapat manfaat lebih dari kamu dalam kesepakatan ini, Jiang Chen tersenyum. Bagaimana dengan ini? Ketika kamu tiba di ranah kaisar suatu hari nanti, datanglah ke Gunung Pivot Suci lagi. Aku akan memberi kamu kesempatan lain. Bagaimana kedengarannya menurut kamu? Meskipun Tuan Muda itu tidak spesifik tentang apa yang akan dia berikan, janji dari baik Gunung Merak Suci dan Velurium Capital tidak ada yang bisa dianggap enteng. Sungguh, Tuan Muda Zen, 1000 terima kasih atas kedermawanan dan kebajikan kamu. Aku tidak akan pernah melupakannya selama aku hidup. Kata-kata ini datang dari lubuk hati Cheng Qian. Aku kira aku tidak terlalu murah hati atau baik hati, sungguh. Kepemilikan kamu atas Heavenchold Ganoderma adalah asal mula keberuntungan kamu. Aku selalu menekankan pada transaksi yang adil, jadi aku tidak bisa memanfaatkan kamu sekarang, bukan? Jiang Chen tertawa sebelum melanjutkan. Habiskan beberapa hari di sini. Aku akan mengatur akomodasi kamu. Jika kamu mengkhawatirkan keselamatan kamu, aku akan meminta kakakmu untuk menjagamu secara pribadi. Selain itu, ada sejumlah pil sage heroik, pil sage senyum tunggal, dan pilihan sumber daya budidaya sage. Bawa mereka. Mereka seharusnya sangat membantu dalam perjalanan kamu menuju kerajaan kaisar. Petik 2. Jiang Chen tidak kekurangan pil sage pahlawan. Kembali di Met. Rippling meraj berhari-hari,
dia mendapatkan sejumlah besar spesimen sage flatgling grass. 1 ton pil sage pahlawan datang dari penemuan yang beruntung itu. Pil ini sangat bermanfaat untuk penanaman di dunia bijak. Meskipun efek mereka menjadi kurang jelas di kemudian hari, mereka masih sangat penting untuk berkeliaran para pembudidaya seperti Cheng Qian. Pil sage smile menggunakan Radiant Celestial Grass sebagai bahan utamanya. Jiang Chen juga memiliki bermacam-macam pil yang setara. Pil itu memberi Cheng Qian level bebas di ranah bijak. Dengan demikian, ketiga kata itu langsung mendapat perhatian Cheng Qian. Tangannya menggigil ketika dia menerima barang-barang Jiang Chen. Saat ini, ia adalah puncak dunia bijak bumi di tingkat ke-6. Dia telah terjebak di puncak dunia sage bumi selama bertahun-tahun sekarang. Dia tidak bisa mencoba langit sage selama ini. Sage Smile Pil pasti adalah dorongan yang memungkinkannya untuk akhirnya sampai di sana. Begitu dia ada di sana, dia akan berada pada level yang sama sekali berbeda. Itu akan menjadi platform yang memungkinkan dia untuk menyentuh ambang kerajaan kaisar. Kegembiraan di wajah Cheng Qian membuat Jiang Chen mendesah dengan heran. Pengembara yang berkeliaran, ya, hal-hal yang aku berikan kepadanya sepenuhnya diperdagangkan dengan harta karunnya, tetapi dia masih merasa sangat bersyukur karena suatu alasan. Sejujurnya, aku masih orang yang unggul dalam kesepakatan ini setelah semua itu. Nilai sebenarnya dari Heavencloud Ganoderma setara dengan 5 herbal roh peringkat langit. Setelah menjumlahkan semuanya, hal-hal yang diberikan Jiang Chen kepada Cheng Qian hanya bernilai 1. Kesepakatan itu bukan apa yang membuat Cheng Qian bahagia. Itu adalah bahwa Jiang Chen memberinya kesempatan untuk menerobos ke ranah kaisar. Untuk pembudidaya pada potensi mereka, ini adalah hadiah terbesar dari semua. Dari posisinya, Cheng Qian telah membuat pilihan yang benar. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya, nilai Heavencloud Ganoderma tidak ada artinya, tidak ada yang benar-benar dapat diaktualisasikan. Jika terus padanya, ramuan itu sama baiknya dengan yang terbuang. Jika diperdagangkan di tempat lain, tidak ada jaminan untuk membuatnya dengan kulit yang utuh, apalagi melakukan perdagangan yang adil. Setidaknya dengan Secret Pivot Mountain, tidak ada risiko yang pertama. Selain itu, barang yang diterima dalam pertukaran itu bermanfaat secara material. Mengingat hal itu, apa yang tidak disukai di sana? Jiang Chen memanggil Gou Yu sekali lagi, memberitahu dia tentang kunjungan sementara Cheng Qian. Setelah dia melihat kultivator pengembara pergi, semua orang di sekitarnya memberi hormat dengan tangan ditangkup. Selamat, Tuan Muda, Ganoderma Heavencloud akhirnya ada di tangan yang layak. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi pemborosan yang mengerikan di tempat lain. Petik 2. Semua orang telah mendengar tentang tujuan yang dimaksudkan untuk Ganoderma Heavencloud. Pil kebon supremasi. Tidak ada yang pernah mendengar pil semacam itu sebelumnya. Sifat-sifatnya yang ajaib sudah cukup untuk membuat hati mereka terbakar. Ada juga rasa ingin tahu yang kuat tentang sesuatu yang sampai sekarang tidak diketahui. Tuan Muda Zen, bisakah kamu benar-benar memperbaiki pil supremasi kaisar yang kamu bicarakan selama identifikasi harta karun? Kaisar Coiling Dragon bertanya dengan saleh. Kaisar Peerless dan Jiao bersaudara menatap penuh perhatian pada Tuan Muda juga, tertarik mendengar jawaban yang penuh percaya diri. Pil Kaisar Supremasi adalah pil yang nyata. Jiang Chen benar-benar senang dengan mereka. Dan ya, Ganoderma Heavencloud adalah bahan utama. Semuanya benar. Petik 2. Para pendengarnya sangat gembira, terutama Kaisar Coiling Dragon, karena ia adalah Kaisar Agung awal. Saat ini, ia adalah yang terlemah di antara para Kaisar Agung di Gunung Suci Pivot. Keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya lebih kuat daripada orang lain. Oleh karena itu, ia paling haus setelah efek pil Kaisar Supremasi. Jika Heavencloud Ganoderma dibiarkan tumbuh selama 1000 tahun lagi, itu akan lebih berharga lagi. Sayangnya, ini sedikit di sisi muda. Jika seseorang dapat ditemukan berusia lebih dari 3000 tahun, maka kita akan benar-benar memiliki kuali yang sempurna dari pil supremasi kaisar. Jiang Chen merasa agak disayangkan. Kaisar Coiling Dragon menamparkan pahanya. Jika kamu membiarkan aku, Tuan Muda Zen, dia terkekeh, aku ingin memesan pil supremasi kaisar. Klan Coiling Dragon bersedia membayar harga berapapun yang kamu sebut. Petik 2. Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao sangat menginginkan pil itu, tetapi itu belum pantas bagi mereka untuk memintanya. Lagi pula, mereka hanya mengikuti Jiang Chen sebentar. Di sisi lain,
Kaisar Coiling Dragon adalah salah satu pendukung langsung suci Pivot Mountain yang paling setia. Selanjutnya, Kaisar Peerless masih memiliki garis keturunan Kunpeng yang diberikan Jiang Chen kepadanya. Dia memiliki tujuan yang lebih besar daripada pil Kaisar Supremasi dan tidak membutuhkannya sama buruknya dengan yang lain. Dia telah mengarahkan matanya untuk menerobos ke ranah Empyrean sebagai gantinya. Jiao bersaudara benar-benar mendambakan pil Kaisar Supremasi, tetapi mereka baru saja bergabung dan sudah menerima saran dari Jiang Chen tentang teknik bela diri mereka untuk Boot. Mereka tidak dapat memperbaiki kulit tebal yang mereka butuhkan untuk membuka mulut mereka. Tentu saja aku bisa, Kaisar Melingkar Naga, Jiang Chen tertawa. Ganoderma belum cukup dewasa, jadi aku pikir aku hanya akan mendapatkan 2 pil dari itu. Namun, jika semuanya berjalan dengan sempurna, yang ketiga berpotensi terjadi. Petik 2. Haha, kecakapan Daupilmu tidak tertandingi. Aku yakin kamu tidak akan kesulitan mendapatkan 3, Tuan Muda. Kaisar Coiling Dragon terlibat dalam sanjungan yang tak tahu malu. Chapter 1278. Tanzi's True Identity. Lebih dalam di dalam kediaman Tuan Muda, Gouyu mendelegasikan kepada Suetong pekerjaan menampung para pendatang baru. Sebagai sepupu Jiang Chen, Suetong tetap berdedikasi dan setia sepanjang tahun. Dia tidak punya keluhan tentang diserahkan pekerjaan Gouyu. Dia tahu bahwa Gouyu cenderung agak sombong dan mungkin khawatir tentang membawa seorang pria aneh sendirian untuk mencoba mencari tempat tinggal. Tidak masalah baginya untuk turun tangan atas namanya. Mereka berada di dalam kediaman Tuan Muda. Keamanan mereka terjamin. Terlebih lagi, Tanzi tidak terlihat seperti orang jahat, meskipun dia tampak agak keluar dari situ. Apakah karena gugup dari tempat dia sekarang? Sebagai salah satu orang kepercayaan awal Tuan Muda, Suetong memiliki potensi dao bela diri yang sangat baik. Itu, ditambah dengan penanaman kemampuan Jiang Chen selama bertahun-tahun telah dengan mudah membawanya ke dunia bijak bumi. Dalam prosesnya, ia juga menjadi cukup berpengalaman untuk menghadapi berbagai situasi. Rekan Daoistan, aku mendengar bahwa kamu telah menyatakan kesetiaan kamu kepada Tuan Muda di pertemuan pembudidaya pengembara. Selama kamu tidak berencana untuk 2 kali kami adalah satu keluarga mulai sekarang. Tidak perlu terlalu cemas. Dengan ramah menghibur rekrut yang khawatir adalah tindakan terbaik saat ini. Tanzi tersenyum. Terima kasih, Brother Sue. Kamu terlihat muda. Petik 2. Selain dari para senior kami, para Kaisar Agung, kebanyakan dari kita cukup muda di sini, tertawa sepupu Jiang Chen. Aku mengerti. Tanzi mengangguk mengakui. Brother Sue, aku baru di sini, jadi aku belum tahu semua aturannya. Apakah ada area di kediaman Tuan Muda yang terlarang? Petik 2. Tidak ada yang langsung, Suetong terkekeh, tetapi ada beberapa aturan tidak tertulis. Untuk area pribadi Tuan Muda. Juga, ruang hidup para pembudidaya perempuan umumnya dilarang untuk sebagian besar anggota lawan jenis. Ada orang yang menonton semua belokan penting, dan keamanan cukup ketat di bawah permukaan. Selama kamu tidak berkeliaran tanpa tujuan, kamu harus benar-benar baik-baik saja. Petik 2. Jadi, tidak apa-apa jika aku mengunjungi beberapa teman. Tentu saja, Daoistan, kamu sudah punya teman di kediaman Tuan Muda. Canda si penjaga, aku baru saja sampai, jadi aku belum membuatnya, jawab Tanzi. Tapi ada banyak waktu untuk membuat beberapa di masa depan. Memang, semua orang di sini relatif baik. Selama kamu tidak terlalu angkuh, tentu saja. Petik 2. Tanzi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, kita di sini. Halaman ini tidak terlalu besar, tetapi seharusnya sudah cukup karena kamu tinggal sendirian. Kamu memiliki banyak tetangga di sekitar sini, jadi jangan ragu untuk mengunjungi ketika kamu memiliki waktu luang. Menempatkan Tanzi ke rumah barunya, Suetong mengeluarkan pengingat lembut sebelum berbalik untuk pergi. Penggarap berkeliaran cukup puas dengan ruang. Ketika dia hendak mendorong pintu, seorang pembudidaya berambut perak keluar dari rumah yang berbeda selusin meter jauhnya. Kultivator tua itu melihat Suetong di pinggir jalan segera dan tersenyum untuk memberi salam. Suetong, teman mudaku, apa yang kamu lakukan? Itu tidak lain adalah tetua Yunni, yang telah diselamatkan Jiang Chen dari Pilvire City beberapa waktu lalu. Tetua sesekali muncul untuk mengawasi menara Taiyuan, tetapi sering kembali untuk menghabiskan waktu bersama Mugaoki. Tempat tinggal yang ditugaskan Jiang Chen kepada Mugaoki sangat besar. Haha, jika bukan Tuan Yun.
Kami memiliki teman baru di sini yang diperintahkan Tuan Muda untuk dijaga. Sue Tong memberi isyarat kepada penggarap berkeliaran di sampingnya dalam perkenalan. Daoistan, ini Tuan Yun. Baik dia dan muridnya adalah teman lama Tuan Muda, dan tuannya memperlakukan yang terakhir seperti saudara. Petik 2. Sepupu Jiang Chen melanjutkan perkenalannya. Tuan Yun, ini adalah Taoist Tansi. Dia ditemukan memiliki harta yang sangat berharga di pertemuan pembudidaya berkeliaran. Tuan Muda melihat janji dalam dirinya segera dan penghargaan itu ternyata saling menguntungkan. Karena itulah teman kami bergabung dengan kami. Mari kita coba buat dia merasa diterima. Petik 2. Sue Tong adalah pembicara yang lancar dan dengan cekatan menghindari menyebutkan situasi memalukan Tansi. Penjelasan alternatif menghindari potensi kesalahan sosial. Luar biasa, luar biasa. Tetua Yunni terkekeh. Gunung Merak Suci semakin kuat dari hari ke hari. Ini benar-benar bukti karisma Tuan Muda Zen. Kamu dipersilakan untuk minum teh dengan aku kapan saja, Daoistan. Petik 2. Sayangnya, kultivator pengembara yang sedang diajak bicara hanya bisa mengelola tatapan emosional sebagai balasannya. Kesedihan suram dari gelombang kejam waktu dapat ditemukan di matanya. Daoistan, Tetua Yunni menemukan kesunyian sedikit mengganggu. Tanzi mengguncang dirinya bebas dari lamunannya. Maaf, Tuan Yun. Dia terbatuk meminta maaf. Kamu mengingatkanku pada seorang kenalan masa lalu. Aku kehilangan kendali atas diri aku di sana. Tolong, maafkan ketidaksopanan itu. Petik 2. Keaslian sang kultivator memenangkan Tetua Yunni. Tidak semuanya. Tidak ada yang salah dengan menjadi sentimental, Taoistan. Petik 2. Jangan ragu untuk mengobrol sedikit lagi, Tuan-tuan. Sue Tong tersenyum. Aku punya masalah lain yang harus aku tangani. Aku akan pergi duluan. Petik 2. Tugasnya telah selesai, tidak ada lagi alasan baginya untuk tinggal. Tetua Yunni memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dalam perpisahan sebelum kembali ke Tansi. Daoistan, aku memiliki beberapa tugas sendiri untuk diperhatikan. Aku harus pergi juga. Haruskah kita berbagi minuman dalam waktu dekat di tempat aku? Petik 2. Tanzi tersenyum tipis, tetapi matanya tertuju pada lelaki tua itu. Dia tetap benar-benar diam untuk waktu yang lama, tatapannya tidak bergerak. Dari saat dia melihat Tanzi, Tetua Yunni berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh tentang pria itu. Ada perasaan yang tak terlukiskan tentang cara pendatang baru itu memandangnya. Jantung si tua bergetar, dia merasa gelisah dan gugup. Teman Tan, apakah aku benar-benar mirip dengan kenalanmu? Aku mengalami kesulitan untuk tetap tenang di bawah pandangan kamu. Akhirnya, dia menggoda pria itu untuk meringankan suasana. Tanzi menghela nafas dengan lembut, nuansa memenuhi matanya. Aku tidak berharap Tetua Yunni dari Regal Pil Palace di masa lalu naik ke posisi sebagai tamu terhormat Velurium Capital. Haruskah aku mengucapkan selamat kepada kamu, Tetua Yunni? Atau haruskah aku mengungkapkan kesedihan atas nasib Regal Pil Palace? Petik 2. Kata-katanya adalah cambukan menyakitkan di wajah Tetua Yunni. Otot-otot wajah lelaki tua itu berkerut sejenak. Dia balas menatap orang asing itu, jantungnya berdegup kencang. Daoistan, kamu tahu siapa aku? Ketika tetua itu berbicara lagi, itu dengan nada waspada. Bukan hanya kamu, aku tahu siapa murid kamu juga, yang begitu persaudaraan dengan Tuan Muda. Dia Mu Gaoqi, ya, Ling Huir juga, dan mungkin beberapa lainnya dari istana, juga. Tanzi terdengar masam. Meskipun sulit untuk mengatakan berapa banyak dari itu karena kesedihan dan kemarahan. Tetua Yunni tersandung. Siapa kamu sebenarnya? Kultivator pengelana itu tersenyum tragis. Bencana yang menimpa domain Miriat menghancurkannya dan penghuninya sama sekali. Sekte itu hancur dan banyak yang mati bersamanya. Sisanya tersebar ke angin, dan yang satu tidak tahu yang lain. Kamu pikir aku ini siapa, Yunni? Suara Tanzi tiba-tiba berubah. Tetua Yunni menggigil ketika dia mendengarnya. Kepala istana, serunya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tanzi, dan Ci, apakah kamu kepala istana dan Ci? Tanzi dan Ci adalah nama yang sangat mirip. Tidak cukup homofon, tetapi sangat dekat. Tanzi menghela nafas dengan lembut, lalu menghapus penyamaran dari wajahnya. Penampilannya yang sebenarnya terungkap, itu tidak lain adalah kepala istana yang hilang, dan Ci. Matanya seterang seperti biasanya dan wajahnya masih tampan. Namun,
Ada warna putih beku di rambutnya. Kepala istana Danci sebenarnya bukan orang tua. Dia baru saja melewati ambang batas 100 tahun. Di dunia bela diri Dao, itu relatif muda. Kepalanya yang beruban berkata tentang kepahitan dan penderitaan yang dialami pada tahun-tahun sejak sekte itu jatuh. Tetua Yunni lumpuh, mungkin karena listrik, atau mungkin membatu. Dia berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama, bibirnya bergetar sepanjang waktu. Tak satu pun kalimat yang masuk akal keluar dari mulutnya. Kepala istana, apakah itu benar-benar kamu? Tentunya dia bermimpi. Yunni, siapa yang akan berpikir bahwa pemisahan kami sebelum upacara Agung Myriad akan memakan waktu begitu lama untuk menjembatani sekali lagi? Siapa yang akan berpikir bahwa Myriad Domain akan hancur berkeping-keping, dan kita akan menjadi anjing gelandangan? Kepala istana merasa sulit untuk mengendalikan emosinya sendiri. Tetua Yunni menangis oleh apa yang dikatakan Danci. Dia bergegas maju, mencengkeram erat di bahu kepala istana. Kepala istana, itu benar-benar kamu. Aku sangat senang, Tetua Yunni sangat bersemangat. Langit telah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Kamu benar-benar masih hidup, Kepala istana. Semua murid istana mengabdikan diri untuk peningkatan diri terus-menerus untuk membangun kembali sekte. Aku memikul beban itu selama beberapa hari ini, tetapi aku selalu merasa bahwa kekuatan aku sendiri tidak cukup. Sungguh luar biasa bahwa kamu telah muncul di hadapan kami. Para murid akan semakin terilhami ketika mereka melihat kamu telah kembali. Aku sangat senang. Tetua Yunni mengalami kesulitan untuk mengartikulasikan. Kepala istana Danci berkedip. Para murid, apakah mereka masih ada dalam jumlah besar? Petik 2, ya, ada beberapa yang bagus. Setidaknya beberapa lusin, semuanya berkat Jiang Chen. Petik 2, Jiang Chen. Kepala istana tampak seperti dia baru saja memikirkan sesuatu, menjadi bergairah sekali lagi. Iya nih, dia adalah Tuan Muda Gunung Pifau Suci. Tuan Muda Zen dan Jiang Chen adalah sama. Tanpa dia, kita akan terjebak sebagai budak kasar dalam perbudakan, hidup kita bukan milik kita sendiri. Jiang Chen lah yang memotong jalur dari Myriad Domain ke Velurium Capital untuk menyelamatkan sekelompok besar murid istana Pilregal. Setelah itu, dia melakukan perjalanan jauh ke Pilvire City untuk menyelamatkan Mugaoki dan aku. Dia tidak pernah berhenti mengingatkan kita tentang kejatuhan sekte yang memalukan, tentang tujuan membangun kembali sekte. Tanpa dia, kita tidak akan selamat sampai sekarang. Tetua Yunni benar-benar berterima kasih ketika dia berbicara tentang remaja itu. Mata kepala istana Danci bersinar. Jadi itu benar-benar dia, Tuan Muda Zen, Jiang Chen, hahaha. Aku selalu tahu bahwa dia adalah ikan besar di kolam kecil. Aku terlalu curiga, Yunni. Tahun-tahun aku berlalu lalang telah mengubah pandangan aku banyak. Ketika aku melihat Gaoki dalam perjalanan, aku tidak berani mengungkapkan diri kepadanya. Aku khawatir ada kesalahan, tapi aku mengerti sekarang. Jiang Chen, ekspresi tanpa ekspresi yang dipegang oleh kepala istana begitu lama akhirnya berubah menjadi senyum gembira. Semua bahaya dan berkelok-kelok yang dia alami selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan melihat rekan-rekan sesama dalam situasi saat ini. Dia tidak menduga musibah telah meninggalkan siapapun di belakangnya. Kepala istana Danci tidak berpikir bahwa bahkan Jiang Chen akan selamat dari pengejaran Eternal Celestial Capital. Namun, terlepas dari segala rintangan melawannya, kepala istana tidak pernah menyerah. Dia terus berjuang untuk bertahan hidup di dunia pembudidaya berkeliaran. Token batu giok yang diperoleh melalui kebetulan telah membawanya keajaiban yang tak terduga. Chapter 1279. Orang-orang dari Istana Pilregal berkumpul lagi. Kalau dipikir-pikir, jalannya ke sini dipenuhi dengan kesulitan, dan pengalaman mendekati kematian. Tetapi awan telah menyebar dan langit kembali cerah. Kepala istana Danci tidak tahu harus berpikir apa. Kebahagiaan telah tiba terlalu cepat dan sepenuhnya. Perasaan botolnya akhirnya bisa sepenuhnya dilepaskan ke dunia. Tetua Yunni bahkan lebih bersemangat daripada kepala istana sendiri. Dia menggenggam lengan pria itu dengan kuat, seolah khawatir temannya yang sudah lama hilang akan terbang. Tetua dan kepala istana tidak menikmati hubungan yang sangat dekat di tahun-tahun awal istana. Danci mengambil alih kemudi telah menyebabkan dorongan besar-besaran menuju Dao bela diri. Pil Dao yang secara tradisional penting dipaksa untuk menghasilkan posisinya,
dan aula herbal tempat terkemuka sendiri untuk aula maid. Pintu masuk Jiang Chen ke Istana Regal Pil telah menjadi pelumas antara tetua Yun Ni dan kepala istana dan Qi, menjembatani perbedaan di antara mereka. Akhirnya, mereka menjadi satu dengan sengaja. Kedua pria itu memiliki ambisi bersama, merevitalisasi Regal Pil Palace. Sayangnya, invasi modal surgawi abadi dan Great Scarlet Mid Region telah menyebarkannya ke angin. Yun Ni, bahwa kita telah bersatu kembali sekali lagi meskipun ada bahaya, ini berarti bahwa surga telah mengawasi Regal Pil Palace. Kita seharusnya tidak terlalu emosional. Ledakan kepala istana hanya sementara. Dengan beberapa menit, ia memulihkan ketenangan yang cocok dengan pemimpin sekte. Kamu benar, kepala istana. Surga mengawasi Regal Pil Palace dan Myriad Domain juga, tetua Yun Ni memulihkan dirinya juga sebelum melanjutkan. Aku akan memberitahu Jiang Chen tentang kabar baik. Dia layak dibawa ke sini sekaligus. Petik 2. Kepala istana dan Qi melambaikan tangan. Yun Ni, kita tidak bisa hidup di masa lalu. Jiang Chen telah membedakan dirinya sebagai bintang yang luar biasa. Dia lebih kuat dan lebih unggul daripada aku. Akulah yang harus pergi menemuinya. Petik 2. Tetua Yun Ni mempertimbangkan ini sejenak. Kamu benar, kami berdua orang buangan. Tanpa perlindungannya, keamanan kita akan dipertanyakan, apalagi prospek kita membangun kembali sekte ini. Petik 2. Jangan terburu-buru, Yun Ni. Ceritakan tentang pengalaman Jiang Chen beberapa tahun terakhir ini. Kepala istana dan Qi khawatir apakah dia dan Jiang Chen bisa berinteraksi seperti yang mereka alami bertahun-tahun yang lalu, mengingat status muridnya saat ini. Tetua melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia merinci semua hal kecil dari eksploitasi legendaris Jiang Chen, menekankan terutama perlindungannya yang hati-hati dan nasihat dari mantan murid Regal Pil Palace. Kepala istana dan Qi menghela nafas setelah dia mendengar semuanya. Dia menempati posisi yang begitu tinggi, namun tidak melupakan akarnya. Dia adalah pria dengan temperamen yang sangat baik. Membawanya dari sekte pohon berharga adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Petik 2. Tetua Yun Ni menghela nafas juga. Benar, jika bukan karena perhatian kamu bertahun-tahun yang lalu, kebaikan kecil kamu kepadanya, Regal Pil Palace akan sama seperti setiap sekte lainnya di Myriad Domain. Benar-benar hancur, tanpa harapan pemulihan. Petik 2. Kedua pria itu menghela nafas kehilangan masa lalu mereka. Murid-murid mana di sini di ibu kota Velurium dari istana, Yun Ni? Kepala istana melanjutkan untuk bertanya. Di antara 4 jenius dari wilayah Sovereign, Shen Qinghong dan Ni Chong keduanya mati. Jun Mobai adalah seorang agen yang menyamar dari Ninesun Sky Sect. Ling Bier hilang. Selain dari Jiang Chen, hanya Mu Gaoqi, Shen Trivire, Rong Zifeng, Ling Huier, Ouyang Chao, dan lainnya yang tersisa dari generasi muda. Untungnya, mereka semua mengalami kemajuan pesat dengan bantuan Jiang Chen. Petik 2. Setelah diselamatkan secara khusus oleh Jiang Chen dari Pilvire City, tetua Yun Ni tidak mengharapkan begitu banyak murid yang selamat untuk tinggal di Velurium Capital. Shen Qinghong sudah mati. Kepala istana dan Qi menggelengkan kepalanya dengan sedih. Sayang sekali, para tetua yang bersama aku dalam usaha pelarian kami sebagian besar sudah mati juga. Petik 2. Keduanya bertukar perasaan tentang pengalaman mereka sebelumnya. Tempat tinggal Jiang Chen. Tetua Yun Ni ingin melihat aku. Jiang Chen berkedip. Untuk apa tetua di sini? Itu benar-benar terlambat. Apakah dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Dia tahu betapa berhati-hati dan berhati-hati si tetua itu. Dengan pengetahuan sebelumnya tentang seberapa sibuk Jiang Chen selama beberapa hari ke depan, dia tidak akan mengganggu pemuda tanpa sesuatu yang cukup terkenal. Kirim dia. Dalam waktu singkat, si tetua masuk ke kamar. Salam, Tuan Muda Zen. Dia maju ke depan dengan hormat. Tidak perlu untuk kesopanan yang berlebihan di antara kita, tetua Yun Ni. Jiang Chen tertawa. Kamu terburu-buru. Apakah kamu memiliki sesuatu yang penting dalam pikiran kamu? Petik 2. Tetua Yun Ni tampak serius. Ya, ada masalah yang sangat penting. Dia mengangguk. Aku sudah membawa kenalan masa lalu. Apakah kamu punya waktu untuk melihatnya, Tuan Muda Zen? Petik 2. Seorang kenalan masa lalu. Jiang Chen agak terkejut, tetapi ekspresi serius dari tetua mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar harus melihat siapa orang itu. Jika itu adalah kenalan masa lalu, dia tersenyum, maka kita harus sudah menjadi teman lama. Mengapa kamu tidak membawanya bersamanya, tetua Yun Ni? Petik 2.
Tetua menghela nafas. Kenalan ini, sedikit berbeda. Tolong, undang dia segera. Tetua Yunni mengangguk sebelum membalikkan pintu. Itu tidak lama sebelum dia kembali dengan orang lain di belakangnya. Kepala istana dan Jiang Chen berpikir matanya menipu dia. Dia belum memikirkan kemungkinan melihat kepala istana di sini. Pengalaman dari beberapa dekade yang lalu mulai muncul kembali secara instan. Reuni setelah waktu yang lama terpisah, terutama setelah bahaya yang mengancam jiwa untuk sementara, berarti bahwa kedua belah pihak memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada yang lain. Bahkan Jiang Chen hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Mungkin tingkat kultivasi kepala istana dan tidak signifikan dalam 8 daerah atas, tetapi itu tidak mengurangi rasa hormat Jiang Chen kepadanya sama sekali. Tanpa kepala istana, dia akan bertahan di Precious Trisek untuk waktu yang lebih lama, kehilangan beberapa peluang yang datang kemudian. Oleh karena itu, Jiang Chen selalu menganggap kepala istana dan sebagai salah satu pencari bakatnya. Kepala istana adalah orang yang menyeret pemuda itu keluar dari ketidakjelasan relatif. Yang paling penting, Jiang Chen melihat sesuatu yang istimewa pada pria lain. Terlepas dari kekuatan bela diri, dia hanya melihat kualitas dalam beberapa tertentu. Ye Chonglou dari Precious Trisek adalah salah satunya, Kaisar Priol Velamium Capital adalah yang lain. Ada perbedaan besar antara kekuatan komparatif mereka, tetapi mereka semua memiliki aura yang unik. Oleh karena itu, Jiang Chen sangat senang melihat kepala istana dan sekali lagi. Setelah salam yang panjang, kedua pihak akhirnya menceritakan kembali hal-hal yang terpisah. Kepala istana dan telah berhasil bertahun-tahun yang lalu, tetapi menemukan istana diduduki dan dibawa kendali musuh sekembalinya. Dia memilih untuk tidak menyerahkan diri, sebagai gantinya bertujuan untuk menghancurkan garis musuh. Tetua sekte lain telah mati satu demi satu dalam upaya mulia mereka. Setelah dipaksa akhirnya berpisah, dan bertahan hanya melalui ketekunan manusia super. Dia hidup lebih lama dari Eternal Celestial Capital dan Great Scarlet Mid-Region. Setelah itu, ia mengubah namanya menjadi Tanzi, nama dengan nada yang sangat kuat tentang identitas sebelumnya. Tapi Tanzi juga punya lapisan lain, itu dimaksudkan untuk terus-menerus menegurnya tentang tujuan akhir untuk mendirikan kembali sekte. Dia telah memilih nama itu, jangan sampai dia kewalahan oleh kemalangan yang berkepanjangan. Kamu telah sangat menderita selama ini, kepala istana dan Jiang Chen menghela nafas. Bagaimana masalah kecil yang aku hadapi dibandingkan dengan masalah kamu? Aku sudah mendengar dari tetua Yunni apa yang kamu lalui untuk sampai ke sini. Keputusan terbesar aku dalam kumparan fana ini adalah untuk menggali kamu dari Precious Trisek, kepala istana menceritakan sekali lagi secara emosional. Kembali di istana pil regal, Jiang Chen menghela nafas, kamu memperlakukan aku dengan rasa hormat yang luar biasa. Setidaknya itulah yang bisa aku lakukan untuk membalas kamu dan aku hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban aku. Ditambah lagi, Eternal Celestial Capital menganggapku duri keras kepala di pihak mereka. Mereka akan memburu aku bahkan jika aku tidak melakukan itu. Petik 2. Modal surgawi abadi adalah satu-satunya sekte peringkat pertama yang tidak hadir di pertemuan pembudidaya berkeliaran, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah identitasmu sudah diketahui oleh mereka? Mereka mengirim seorang raja suci ke sini untuk berunding, tetapi aku menolak, Jiang Chen menegaskan. Kegembiraan dan kasih sayang merembes ke mata kepala istana. Tetua Yunni sama-sama senang dengan kata-kata itu. Mereka dapat mengatasi dan bersikap berpakaian baja pemuda itu. Teman-temanku, meski aku adalah penguasa muda Velurium Capital, dan dengan demikian memikul tanggung jawab yang lebih berat, membangun kembali Regal Pil Palace masih merupakan sesuatu yang membuatku khawatir. Aku melindungi murid-murid istana dan menyelamatkan Mugaoki dengan tepat untuk melestarikan percikan warisan sekte untuk suatu hari membangun kembali. Sekarang setelah kamu muncul sekali lagi, kepala sekte, hari kemunculan kembali istana tidak jauh lagi. Jiang Chen membuat deklarasi yang sangat serius. Kata-katanya menginspirasi kepala istana dan tetua. Pidato itu lebih dari cukup untuk meredakan kekhawatiran mereka, memberi mereka harapan tulus untuk sekte mereka besok. Jika sekte itu mendapat dukungan Velurium Capital, apa yang bisa dilakukan modal abadi Eternal? Apakah itu entah bagaimana menjadi lebih kuat dari Velurium Capital? Sayangnya, kemampuan orang tua ini terlalu terbatas, tetua Yunni mengeluh. Jalan untuk membangun kembali sekte itu panjang dan sulit.
Kesulitan telah memajukan budidaya kepala istana dengan kecepatan yang luar biasa. Dia telah menembus setengah kaisar hanya dalam waktu 10 tahun. Di myriad domain tadi, tingkat kultivasi ini menyaingi kepala keluarga Gajah Suci Katedral Besar. Namun, hampir tidak cukup untuk menemukan kembali seluruh sekte. Selain itu, mudah untuk menyebut sekte itu dibangun kembali, namun banyak upaya lebih banyak diperlukan untuk revitalisasi penuh. Tatapan kepala istana dan Qi terbebani oleh masalah di depan. Tuan Muda Zen, dia melirik Jiang Chen. Aku mengatakan bertahun-tahun yang lalu bahwa Regal Pil Palace akan selamat dari badai apapun, tidak peduli seberapa kacau, selama itu kamu. Hari ini, kurang dari 1/10 murid istana tetap ada dan kecakapan pribadi aku paling tidak anemia. Cara untuk memulihkan Regal Pil Palace memberatkan dan menantang. Aku ingin meminta bantuan kamu dengan rendah hati. Petik 2. Tolong, kepala istana, jangan katakan ini. Aku juga harus melakukan bagian aku dalam restorasi istana. Sebenarnya, kamu sudah memiliki salah satu elemen paling mendasar untuk mereformasi sekte ini. Jawab Jiang Chen, tersenyum. Oh, kepala istana ragu-ragu. Metode bela diri kuno dicatat dalam token giok itu, metode yang cukup kuat untuk dibandingkan dengan metode terbaik sekte peringkat pertama manapun. Bahkan, sebenarnya melampaui mereka dalam berbagai cara. Kamu menemukan teks yang sangat berharga sebagai kultivator pengembara, kepala istana. Itu berarti kamu jauh lebih beruntung daripada yang lain. Tidak ada pertanyaan bahwa istana akan melonjak ke ketinggian di tangan kamu. Petik 2. Tidak ada yang salah. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa karena kepala istana selamat dan menerima temuan yang luar biasa. Selama dia mau menunggu sebentar, metode kuno akan memastikan ada substansi di balik janjinya. Chapter 1280. Pembukaan pameran perdagangan. Ini benar-benar merupakan berkah dari proporsi yang sangat besar. Mungkin bencana yang menimpa kita hanyalah sebuah penghalang kecil di jalan menuju kemuliaan besar. Pada akhirnya, sekte ini akan mencapai ketinggian baru dengan kepala istana di pucuk pimpinan. Petik 2. Tetua Yunni adalah seseorang yang menempatkan banyak stok dalam gagasan kekayaan. Dia telah mengalami banyak hal dalam beberapa tahun terakhir dan memahami banyak teori. Ketika sampai pada keberuntungan, Tuan Muda Zen jelas orang dengan takdir yang besar di depannya. Semua yang dia lakukan penuh kejutan. Dia bahkan bisa mengubah situasi yang paling suram menjadi sesuatu yang menguntungkan dan mendapatkan kemenangan. Namun, faktor yang paling penting adalah bahwa Tuan Muda jelas mendukung kepala istana dan Qi. Tuan Muda tidak akan menggunakan kesempatan untuk membangun kembali sekte untuk merebut kepemimpinan. Dia akan mengikuti protokol surat itu dan mengembalikan otoritas ke kepala istana. Jiang Chen telah bertanggung jawab atas proses pembangunan kembali hingga saat ini dan telah melimpahkan tanggung jawab kepada Tetua Yunni. Sikapnya berubah dengan penampilan dan Qi. Itu adalah perkembangan yang luar biasa bagi sekte yang Jiang Chen rela menyerahkan kekuasaan kembali ke kepala istana. Jika dia tetap bertanggung jawab atas pembangunan kembali, semua orang hanya akan ingat bahwa penguasa muda Velurium Capital telah merekonstruksi istana Regal Pil. Tidak ada yang peduli tentang sekte itu sendiri. Konotasi akan sepenuhnya berbeda jika kepala istana dan Qi adalah orang yang memimpin proses. Meskipun Tetua Yunni memiliki hubungan dekat dengan Jiang Chen, mantan masih peduli tentang mempertahankan tradisi, warisan, dan legitimasi sekte tersebut. Meskipun secara teknis Jiang Chen adalah seorang murid, dia telah belajar di bawah Regal Pil Palace dan Precious Tree Sect pada saat itu. Tuan Muda Zen, apakah metode masa lalu kuno benar-benar ajaib? Kepala istana dan Qi sedikit skeptis. Kepala istana, hanya dengan mengolahnya sendiri kamu akan tahu seberapa benar itu. Namun, metode ini mengharuskan kamu untuk mencapai ranah kaisar sebelum dapat menggunakannya. Hanya dengan begitu kamu dapat menuai manfaat sebenarnya. Kamu membuang-buang waktu jika tidak. Dengan demikian, prioritas pertama kamu adalah mencapai wilayah kaisar secepat mungkin. Petik 2. Jiang Chen bisa mengatakan bahwa kepala istana hanya setengah jalan di sana. Namun, potensi Dao bela diri dan Qi jauh lebih tinggi daripada Cheng Qian. Bahkan jika Jiang Chen tidak membantu dermawan lamanya, kepala istana bisa menerobos ke wilayah kaisar hanya berdasarkan kemampuannya sendiri. Kepala istana, mungkin yang terbaik adalah kamu tidak mengungkapkan identitas kamu yang sebenarnya untuk saat ini. Mengapa kamu tidak terus menjadi penggarap berkeliaran dan tetap di kediaman Tuan Muda?
Setelah Meet selesai, kita dapat memulai prestasi besar membangun kembali Istana Pil Regal. Myriad Domain telah mendekam di tangan tiran kecil cukup lama. Sudah saatnya kita mengambilnya kembali. Selain itu, sudah saatnya kami menagih hutang yang menjadi kewajiban Great Scarlet Meat Regent. Petik 2. Jiang Chen terdengar cukup jauh. Dia punya ide tertentu tentang cara membangun kembali sekte tersebut, cetak birunya sangat luas. Tidak hanya itu termasuk membangun kembali Regal Pil Palace, tetapi juga termasuk mengambil kembali Myriad Domain, dan bahkan mencaplok Great Meat Scarlet Meat Regent untuk membentuk daerah yang sepenuhnya di bawah kendali absolutnya. Itulah tujuan sebenarnya. Dia perlu membawa semua wilayah manusia di bawah kendalinya sebelum iblis menyerbu. Perlombaan perlu bersatu sebagai satu kesatuan yang kohesif. Myriad Domain dan Great Scarlet Meat Regent adalah wilayah yang paling dekat dengan iblis, khususnya Myriad Domain. Itu adalah ujung garis depan. Jadi, sangat penting bahwa dia memiliki dua area di telapak tangannya. Dia perlahan-lahan akan mengungkapkan idenya kepada Dan Qi nanti. Masih terlalu dini untuk merinci sekarang. Melihat bahwa Jiang Chen yang kuat benar-benar di belakang mereka, Tetua Yunni dan Kepala Istana Dan Qi senang melampaui kepercayaan dan kembali ke tempat tinggal mereka. Sisa malam berlalu dengan tenang. Tetua Yunni dan Dan Qi muncul bersama pada dini hari berikutnya. Kepala istana masih berpakaian seperti seorang pembudidaya berkeliaran, tetua itu tersenyum di wajahnya. Tuan Muda Zen, bisakah aku juga mengambil bagian dalam perayaan Dragon and Tiger Meat? Ya, silakan nikmati sendiri. Pastikan untuk mengawasi sekeliling kamu, jawab Tuan Muda itu dengan persetujuan. Oh benar, yang terbaik adalah jika kamu tidak memberitahu Gao Qi dan murid muda lainnya apa yang berubah. Aku khawatir mereka tidak akan bisa menyembunyikan hal-hal karena masa muda mereka. Petik 2. Tetua tertawa. Aku sudah membahas ini dengan kepala istana dan kami berdua sepakat tentang hal itu. Kami bisa memberitahu semua orang setelah rapat selesai. Petik 2. Baik, hari akan dimulai, silakan. Petik 2. Antusiasme dan partisipasi umum telah meningkat terlihat setelah melihat harta dan peristiwa indah yang tak terhitung jumlahnya pada hari pertama. Banyak yang tidak membawa pernak-pernik mereka untuk segmen pertama. Sekarang mereka tidak memiliki keraguan, mereka berencana menemukan Tuan Muda Zen di pameran perdagangan dan meminta penilaian. Ketika Jiang Chen tiba di pertemuan itu, dia bisa melihat bahwa ukuran kerumunan telah meningkat dalam jumlah besar dibandingkan hari sebelumnya. Suasana bersemangat dan penuh semangat cukup menyenangkannya. Tuan Muda Zen, pasti ada banyak harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di pertemuan itu. Aku pikir semua orang telah didukung oleh pertunjukan yang luar biasa dari kemarin. Kaisar Peerless juga sangat ceria ketika dia merasakan suasana yang menyenangkan. Haha, aku bertanya-tanya bagaimana kabar Pilvire. Kami mendapat tendangan yang bagus saat ini dan menamparkan wajah mereka dengan keras. Kaisar Coiling Dragon sangat bersemangat. Jiang Chen memiliki kepala mantap di pundaknya dan tidak membiarkan hal-hal pergi ke kepalanya. Setiap orang harus kembali ke tugasnya sendiri dan tidak memperlakukan apapun dengan enteng. Pertemuan baru saja dimulai. Apapun bisa terjadi sebelum berakhir. Petik 2. Dimengerti. Semua orang kembali ke daerah mereka masing-masing. Penampilan Jiang Chen menimbulkan kegemparan di kerumunan. Mereka meneriakkan dengan keras, Tuan Muda Zen, Tuan Muda Zen. Tuan Muda Zen, kami ingin memiliki segmen identifikasi harta karun lainnya. Ya, dapatkan yang lain. Para pembudidaya berkeliaran mulai berteriak-teriak untuk lebih, jelas terjebak dalam sensasi kemarin. Banyak dari mereka tidak mengambil tindakan tepat waktu karena kehati-hatian. Pada akhirnya, mereka menunda terlalu lama dan melewatkan kesempatan sepenuhnya. Setelah melihat banyak barang kelas 1 kemarin, dan 3 harta tertinggi khususnya, banyak dari mereka merasa bahwa mereka tersandung ke dalam dongeng. Mimpi kekayaan semalam bermunculan di lebih dari beberapa individu. Mereka mencari sendiri apa saja yang tampak menjanjikan, ingin mengirim mereka untuk penilaian. Meskipun sebagian besar tahu ini hanyalah sebuah fantasi, ini justru jenis mimpi dan legenda yang paling langka di dunia mereka. Jiang Chen berdiri tegak dan senyum tipis membentang di wajahnya saat dia memandang ke lautan manusia. Kerumunan meluas jauh ke belakang sejauh beberapa kilometer. Semuanya, tolong tenang. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke bawah. Keributan perlahan mereda. Segera, tidak ada yang mengintip.
Mereka menatap Jiang Chen dan menunggu dengan napas umpan untuk mendengar apa yang dikatakan tuan muda itu. Melihat mata mereka penuh kegembiraan, dia bisa dengan mudah menebak apa yang mereka pikirkan. Sentimen publik dapat bermanfaat. Jiang Chen senang dan tahu bahwa dia akhirnya mendapatkan perhatian mereka sekarang. Semuanya, kita memiliki jadwal yang ketat untuk diikuti untuk pertemuan naga dan harimau. Akan sangat sulit untuk mengubahnya. Tapi aku bisa merasakan antusiasme dan keinginan kamu. 3 hari berikutnya disisihkan untuk sesi perdagangan gratis. Selama 3 hari ini, Gunung Merak Suci akan mendirikan 3 distrik perdagangan dengan beberapa daftar pembelian dan penilaian barang gratis. Namun, waktu dan energi kita terbatas, jadi kami akan menyaring permintaan. Jika kamu tidak dapat lulus tes, maka kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki distrik ini. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu akan sama dengan acara identifikasi harta karun sebelumnya. Gunung Merak Suci akan adil dan tidak memihak seperti sebelumnya. Kami tidak akan melebih-lebihkan atau membuat penilaian yang sangat rendah. Apapun jenis harta karunnya, kami akan memberikan pernyataan yang adil. Terlepas dari ini, kaisar-kaisar besar Velurium lainnya semuanya akan membuka distrik perdagangan. Selain itu, sekte peringkat pertama juga akan memiliki kualifikasi untuk membuka area transaksi. Pada saat yang sama, kami juga akan membuka distrik perdagangan besar khusus hanya untuk kaisar besar. Jiang Chen telah melakukan semua ini untuk memenangkan hati orang-orang. Setelah mendengar pidatonya, banyak sekte kelas 1 dan para pakar kerajaan semuanya terkejut dengan metode cerdiknya. Kekaguman mereka terhadapnya meningkatkan kedudukan. Tuan Muda Zen jelas bukan individu yang sederhana. Ini dilakukan dengan indah. Dia melanjutkan, selain area khusus ini, ada juga distrik perdagangan terbesar yang disediakan untuk perdagangan bebas. Dalam bagian ini, semua teman kultivator pengembara kami dapat melakukan transaksi apapun yang mereka inginkan. Namun, harap diingat bahwa aturan harus dipatuhi. Perdagangan harus dilakukan secara adil dan tidak ada yang diizinkan untuk memaksa pembelian atau penjualan. Metode memalukan sangat dilarang. Jika ada yang melanggar peraturan ini, maka mereka akan dianggap individu yang tidak lama disambut dalam pertemuan naga dan harimau. Kami akan segera mengusir pembuat masalah. Jika ada plot jahat muncul, kami akan segera mengirim untuk membasmi mereka. Petik 2. Tidak ada yang merasa dia menggertak. Dalam ibu kota Velurium, Tuan Muda memang memiliki kualifikasi untuk melakukan ancaman seperti itu. Sebagai Tuan Muda Gunung Pivot Suci dengan sekelompok besar kaisar besar, Jiang Chen memiliki banyak pasukan di bawah tangannya. Ibu kota sepenuhnya di bawah kendalinya. Baiklah, semua orang harus membuat persiapan. Kami akan mulai mengatur distrik perdagangan kami. Pameran perdagangan sekarang akan dimulai. Petik 2. Gunung Merak Suci memiliki 3 bagian yang tersedia, dengan distrik yang paling penting secara alami di bawah otoritas Jiang Chen. Adapun 2 daerah yang tersisa, Kaisar Peerless bertanggung jawab untuk 1 dan 4 raja yang bertanggung jawab atas yang lain. Tanggung jawab untuk mengelola tes kualifikasi diberikan kepada Pilkings Bu dan Lu Feng, serta Mu Gaoqi dan Lin Yanyu. Ini juga merupakan uji tempering untuk 2 yang terakhir. Dengan aturan kualifikasi yang ketat, sebagian besar tekanan berada di pundak Jiang Chen. Lagi pula, sebagian besar yang ingin dia menilai apa yang disebut harta karun, mereka bahkan tidak bisa melewati tes pertama. Bahkan jika mereka lolos setelah babak pertama, mereka kemungkinan akan terjebak dengan 4 raja dan Kaisar Peerless. Tidak mungkin bahwa semua pembudidaya berkeliaran memiliki harta yang tak ternilai. Kadang-kadang ada beberapa objek yang bahkan Kaisar Peerless tidak bisa mengidentifikasi, yang berarti mereka datang ke Jiang Chen, yang segera akan akurat membedah nilai mereka. Lebih dari setengah hari telah berlalu untuk Pekan Raya Perdagangan dan Jiang Chen masih belum menemukan satu pun objek yang membuatnya berdebar kencang.